saya Rosala Nostiana dengan NIM 2892150118. Saya dari Prodi S1 Manajemen, kelas B sore semester 3, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya pada mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit dari materi ruang lingkup manajemen keuangan. Keuangan adalah salah satu faktor penting dalam bisnis. Dalam perusahaan, ruang lingkup manajemen keuangan adalah untuk mencari dan mengelola dana perusahaan. Praktik manajemen keuangan sebenarnya sudah dilakukan oleh setiap orang untuk mengelola keuangan sehari-hari, maupun oleh UMKM untuk mengelola modal dan dana untuk operasional. Kegiatan sederhana seperti menghitung anggaran belanja bulanan, menentukan berapa uang yang ditabung atau diinvestasikan dari gaji yang diterima setiap bulan, termasuk kegiatan manajemen keuangan. Dengan mendalami ilmu manajemen keuangan, Anda bisa mencari, mengelola, dan mengalokasikan dana perusahaan atau bisnis yang sedang dijalankan. Apa itu pengertian manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan usaha seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Kegiatan manajemen keuangan menerapkan prinsip-prinsip manajemen umum untuk mengelola sumber daya keuangan perusahaan. Pengertian lain dari manajemen keuangan adalah perencanaan strategis, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha keuangan dalam organisasi atau lembaga. Manajemen keuangan memainkan peran penting dalam manajemen fiskal yang mencakup penerapan prinsip manajemen aset keuangan dalam organisasi. Tugas manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuangan, yaitu dengan cara menekan biaya agar tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan manajemen keuangan yang benar dapat memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Yang kedua, memastikan ketersediaan modal. Tugasnya untuk menjamin ketersediaan dana untuk operasional sehingga perusahaan bisa mencapai tujuannya. Selain itu, juga bertujuan untuk membentuk struktur modal dengan tepat melalui pengelolaan sumber dana internal atau pinjaman secara efektif dan efisien. Yang ketiga, merencanakan, kontrol, dan mengawasi. Membuat perencanaan menggunakan keuangan perusahaan. Tujuan manajemen keuangan juga menjadi pengontrol dari kinerja keuangan agar perusahaan tetap mendapat profit tinggi. Manajemen keuangan juga bertugas mengarahkan operasional agar tetap pada pola alokasi awal agar risiko kerugian bisa ditekan. Yang keempat, mengatur alokasi keuangan. Manajemen keuangan bertugas mengatur distribusi alokasi dana dan kegiatan pendanaan secara efisien ke semua bagian operasional dalam perusahaan. Pengelolaan dana yang tepat dapat membuat kondisi keuangan perusahaan tetap stabil. Yang kelima, menentukan pembagian dana ke investor. Manajemen keuangan bertujuan memastikan pengembalian atau pembagian keuntungan yang memadai kepada para pemegang saham. Pembagian keuntungan bergantung pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, dan ekspektasi pemegang saham. Ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, ada financial decision atau penentuan keputusan keuangan.
Ruang lingkup manajemen keuangan yang pertama adalah sebagai financial decision atau menentukan keputusan finansial. Keputusan manajemen keuangan berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang modalnya berada dari berbagai sumber. Keputusan manajemen keuangan dalam urusan finansial meliputi cara pendapatan modal dan mengeluarkan biaya untuk operasional. Manajemen keuangan bertugas membuat keputusan struktur modal untuk jangka panjang dan modal kinerja untuk jangka pendek. Modal kerja digunakan untuk operasional bisnis. Tujuannya untuk mendapatkan laba sebesarnya bagi perusahaan. Modal kerja ini berasal dari berbagai sumber modal, misalnya sumber internal atau eksternal. Yang kedua ada investment decision atau manajemen keputusan investasi. Keputusan investasi termasuk dalam investasi dalam aset tetap atau disebut sebagai penganggaran modal. Kegiatan investasi dalam aktiva lancar juga adalah bagian keputusan investasi dalam manajemen keuangan. Kegiatan ini juga bisa disebut sebagai keputusan modal kerja. Keputusan investasi manajemen keuangan berhubungan dengan bagaimana perusahaan memanfaatkan aset untuk mencapainya tujuan. Keputusan investasi manajemen keuangan terdiri dari keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Manajemen keuangan dibutuhkan untuk evaluasi risiko, hitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah investasi diterima. Lalu yang ketiga ada dividend decision atau keputusan pembagian saham. Ruang lingkup manajemen keuangan yang terakhir adalah membuat keputusan pembagian saham. Manajemen keuangan akan menentukan berapa besar dana yang dikembalikan atau dibagikan ke para pemegang saham. Selain itu, manajemen keuangan juga menentukan berapa proporsi dana yang akan disimpan untuk melakukan ekspansi perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan saat membagi saham adalah membuat peraturan untuk membagi dividen perusahaan. Tujuannya agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan atau pemegang saham. Untuk itu, manajemen keuangan harus dapat memperhitungkan keuangan perusahaan di masa depan. Fungsi dan tanggung jawab manajemen keuangan. Yang pertama yaitu merencanakan keuangan. Fungsi utama dari manajemen keuangan adalah untuk membentuk anggaran, mulai dari perhitungan aset, distribusi, dan target operasional perusahaan. Manajemen keuangan atau manajer keuangan akan membuat keputusan agar perusahaan bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Saat membuat keputusan, manajer keuangan menggunakan berbagai metode seperti analisa laba rugi, forecasting, dan lain sebagainya. Yang kedua ada mengendalikan keuangan. Manajemen keuangan harus dapat mengatur aset yang bisa memberi keuntungan tinggi secara jangka panjang atau pendek. Manajer keuangan akan memperkirakan kebutuhan modal untuk organisasi di masa depan. Manajemen keuangan juga bisa identifikasi beberapa modal yang dibutuhkan dan dari mana saja sumber modal didapat. Lalu yang ketiga, memeriksa keuangan. Fungsi manajemen keuangan yang lainnya adalah untuk mengawasi dan memastikan operasional dapat dilakukan dengan tepat. Pengawasan dilakukan di setiap bagian sehingga bisa diketahui jika ada penyimpangan. Lalu yang keempat, ada manajemen risiko. Manajemen keuangan memungkinkan perusahaan bisa memprediksi risiko usaha di masa depan. Dengan begini, risiko keuangan bisa dihindari untuk
mempengaruhi secara langsung keuangan dari dalam atau dari luar. Yang terakhir, ada pelaporan keuangan. Fungsi manajemen keuangan yang terakhir adalah pelaporan keuangan. Manajer keuangan akan mencatat berbagai aktivitas yang melibatkan dana atau aset perusahaan. Berkat manajemen keuangan, setiap aktivitas dipastikan bisa menghasilkan dana atau keuntungan. Dengan manajemen keuangan, pengelolaan dana atau modal akan lebih efektif dan efisien. Tujuan manajemen keuangan. Yang pertama adalah memaksimalkan keuntungan. Dengan pengelolaan yang tepat, manajemen keuangan dapat memaksimalkan keuntungan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, menjaga arus kas. Menjaga arus kas pengeluaran dan pendapatan secara bersamaan sehingga dapat melakukan pengendalian pengeluaran untuk tetap aman dan seimbang untuk perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan modal. Membentuk struktur modal dengan tepat melalui pengelolaan sumber dana internal dan juga pinjaman dengan efektif dan efisien. Yang keempat, memaksimalkan manfaat keuangan perusahaan. Manajemen keuangan dapat membuat perencanaan penggunaan keuangan perusahaan dan mengawasi operasional dengan tepat, sehingga pemanfaatan dana dapat dimaksimalkan. Yang kelima, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Ini berkaitan dengan kinerja perusahaan. Manajemen keuangan dapat menjadi kontrolor dari kinerja tersebut agar menghasilkan profit lebih tinggi. Lalu yang keenam, meningkatkan efisiensi. Manajemen keuangan mengatur distribusi keuangan dan pendanaan dengan efisien ke semua bagian operasional. 7. Memastikan stabilitas perusahaan. Dengan mengelola secara tepat, maka jelas kondisi perusahaan di dalam keadaan stabil. 8. Meminimalisir risiko operasional. Pengelolaan keuangan yang tepat dapat mengarahkan operasional kepada sistem dan pola alokasi yang tepat sehingga risiko terjadinya kerugian sangat minimalis. Yang terakhir, mengurangi biaya modal. Manajemen keuangan dapat menciptakan struktur modal yang tepat guna sesuai kondisi perusahaan dengan membandingkan biaya modal kecil keuntungan besar. Kesimpulan dari materi ini, ruang lingkup manajemen keuangan serta fungsi dan tanggung jawabnya dalam perusahaan sangat penting. Mulai dari merencanakan keuangan, mencari modal, mengelola dan mengawasi, hingga melaporkan keuangan, semua tugas dari manajemen keuangan sangat vital. Secara umum, manajemen keuangan punya 3 aktivitas utama, yaitu memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Dana yang didapat oleh perusahaan bisa didapat dari berbagai sumber, baik dari internal ataupun eksternal. Modal bisa dari dana perusahaan atau pinjaman atau investasi dari pemegang saham. Setelah dana diperoleh, perusahaan akan memanfaatkan dana menjadi aset. Terakhir, manajemen keuangan akan mengolah aset menjadi nilai yang memberi manfaat untuk perusahaan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Berikut adalah sumber dari materi yang saya dapatkan. Sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan dari materi tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.